Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat rahmatullah, marilah kita lanjutkan tafsir surah An-Nisa ayat 5 dan 6 pada bagian ketiga yang berjudul larangan membelanjakan harta bagi orang-orang safih atau orang yang belum sempurna akalnya, anak kecil dan yang sederajat dengan mereka, serta tidak menyerahkan harta mereka kecuali apabila mereka telah memiliki arushdu atau kecerdasan. Kita akan bahas tentang fikih hukum dan kehidupan ya, atau fikih kehidupan dan hukum-hukum yang terdapat pada dua ayat ini ya. Untuk ayat yang kelima, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyamah warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufah. Dan janganlah kalian serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaan kalian yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Sudah kita bahas tentang tafsirnya ya, dan kita akan lanjutkan dari sisi fikih kehidupan atau hukum-hukumnya. Pada ayat yang kelima ini menjelaskan beberapa hal berikut. Yang pertama adalah larangan menyia-nyiakan harta, kewajiban menjaga, mengatur dan mengelolanya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan harta sebagai media untuk memperbaiki penghidupan dan menjadi sebab berjalannya segala urusan dengan baik. Jadi larangan kepada kita untuk melakukan kemubadziran, penyia-nyiaan dalam bab harta. Harta pada orang tertentu yang Allah Ta'ala kebetulan berikan kepada dia dengan berlimpah, dia merasa apa yang dialokasikan itu biasa-biasa saja. Tetapi bagi kalangan keluarga lain yang kebetulan Allah takdirkan pas-pasan, itu luar biasa ya. Maka harus disyukuri apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, dan marilah kita jadikan harta sebagai wasilah untuk memperbanyak amal-amal soleh, apalagi kalau dialokasikan untuk amal jariyah ya, amal yang pahalanya terus mengalir kepada kita walaupun kita sudah meninggal dunia. Hari Sabtu kemarin saya silaturahim dengan salah seorang kawan yang punya pondok tahfidz ya. Kebetulan dulu putri saya pernah mondok di situ, dan sekarang saya ajak untuk silaturahim ya. Beliau cerita ya, karena pada saat awal-awal dulu belum punya tempat yang tetap, jadi berpindah-pindah kontrak dari satu rumah ke rumah yang lain. Nah, pada saat beliau ini akan pindah ya, karena kontrakan rumahnya habis yang dipakai untuk tahfidz itu, kebetulan ada donatur yang mewakafkan lahan, tetapi agak jauh ya, di posisinya di Kota Batu. Jadi dari pusat kota itu 1 jam tanah yang akan diwakafkan itu ya, dan siap membangun orangnya. Tapi ketika diskusi bersama takmir masjid dan juga tetangga-tetangga itu, mereka keberatan kalau Ustadz ini pindah. Akhirnya ada salah satu dari
orang yang mampu di situ ya, yang beliau ini punya kos-kosan. Nah, jadi ceritanya rumah ini sebelumnya dipakai kos-kosan dan penuh kamarnya itu ya, yang pendapatan per tahun tidak kurang dari 60 jutaan. Nah, maka si dermawan ini ingin memberikan fasilitas kepada Ustadz ini supaya rumah kos-kos ini dipakai untuk rumah tahfidz. Alhamdulillah ya, beliau tinggal di situ bersama para santrinya. Hak pakai lah ya, belum diwakafkan, belum dipindah tangankan, tapi dipakai saja silahkan dalam batas waktu yang tidak ditentukan. Nah, ini salah satu contoh ya. Orang ini yang walaupun profesinya biasa, beliau di pasar itu katanya itulah ya, ada jasa penggilingan pentol ya. Nah, itu kan pedagang lah di pasar ya. Nah, tapi Masya Allah beliau memilih untuk memberikan fasilitas kepada para santri tahfidz ini, dan itu pilihan yang sangat tepat. Setiap huruf yang dilantunkan oleh anak-anak tahfidz ini insya Allah pahalanya akan mengalir kepada donaturnya ini, tidak akan rugi selamanya dunia akhiratnya. Itulah contoh orang-orang yang dermawan, memilih memberikan harta, mengalokasikannya untuk fisabilillah sesuai dengan peluang-peluang yang ada, yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, itulah contoh harta bisa menjadi wasilah untuk kebaikan dalam segala urusan di dalam kehidupan kita ini, maka jangan disia-siakan. Yang kedua, kewajiban melarang as-sufaha, yaitu orang-orang bodoh yang tidak memiliki kemampuan menggunakan dan mengelola harta dengan baik dari dua sisi. Yang pertama, menahan harta mereka dan tidak boleh menyerahkan kepada mereka harta mereka. Kedua, kita boleh mengatur harta mereka dan memberi mereka nafkah dari harta mereka tersebut. Hal ini dikuatkan oleh ayat di Al-Baqarah 282 yang ini ayat yang terpanjang ya, yang sudah pernah kita bahas tafsirnya. Di antara potongannya artinya, jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau safih, atau lemah dalam sisi keadaannya. Ayat ini menetapkan perwalian atas orang safih, seperti halnya juga menetapkan perwalian atas orang yang lemah. Kalau safih dari sisi kemampuan kecerdasannya, akalnya yang kurang, kalau lemah bisa jadi dari keadaan fisiknya atau mungkin keadaan yang lainnya ya, yang menjadikan dia tidak sempurna juga. Nah, maka di sini dihandle oleh wali ataupun oleh yang bertanggung jawab ya. Kalau di sini konteksnya adalah perwalian untuk anak-anak yatim. Yang ketiga, as-sufaha, ada kalanya anak-anak yatim atau memang orang-orang yang menghambur-hamburkan uang, dan ada kalanya yaitu kaum wanita dan anak-anak. Sebuah definisi as-safi yang lengkap diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari, yaitu setiap orang yang berhak untuk dilarang menggunakan hartanya, yaitu setiap orang yang tidak memiliki akal pikiran yang baik yang bisa menjadikannya mampu menjaga, mengelola dan membelanjakannya dengan baik dan benar. Yang masuk ke dalam definisi ini adalah anak-anak orang gila dan orang-orang yang dilarang menggunakan hartanya karena sikapnya yang menghambur-hamburkan uang. Ini ada yang kelewat komanya dia. Jadi anak-anak ataupun dia orang yang gila yang tidak sempurna akalnya, ataupun orang-orang yang dilarang menggunakan hartanya karena sikapnya yang suka boros, tidak bisa memiliki atau memegang uang banyak. Maka di sini perlu adanya ta'aruf ataupun tafahum ya, saling mengenal dan saling memahami antar anggota keluarga. Suami faham dengan karakter istrinya
Istri juga paham dengan karakter suaminya. Ketika suaminya tidak langsung memberikan uang belanja 1 bulan full, tetapi diangsur ataupun bertahap, nah ini bisa jadi karena ada hikmah. Kalau diberikan langsung bisa cepat habis ya, apalagi sekarang ini untuk belanja tidak perlu kemana-mana ya, cukup di dalam kamar, di rumah ya, sudah bisa belanja online, berselancar ke seluruh mall yang ada di internet itu. Wah, banyak marketplace yang menyediakan diskon-diskon banyak. Nah ini kalau suami dalam skema memberikan belanja kepada istri lewat transfer antar rekening, nah kemudian masuk ke rekening istri, bisa jadi kalau dia hobi belanja, gak bisa menahan syahwat belanjanya, maka langsung cepat habis, sehingga untuk alokasi masak, kebutuhan dapur, kebutuhan makan itu menjadi terkuras, teralokasikan di kebutuhan di online itu. Nah, inilah ya, harus di manage demikian rupa, karena di antara pilar rumah tangga itu harus ada komunikasi. Semua pasti ingin yang baik, tapi kalau tidak ada komunikasi yang tepat akan menjadi salah paham. Kalau tidak ada komunikasi antara suami istri, maka si istri menganggap suaminya bakhil, pelit, medit. Nah, kemudian kalau tidak ada komunikasi, suami menganggap istrinya itu suka berfoya-foya tadi ya. Jadi yang penting di sini semua ada komunikasi, asalkan berbasis kebutuhan ya, bukan berbasis keinginan ya. Belanja ini kalau berbasis kebutuhan insya Allah cukup lah, tapi kalau berbasis keinginan, apapun diinginkan, nah, makan bisa secukupnya, nah, tapi kalau sudah keinginannya banyak, itu akan menguras pendapatannya. Baik, berikutnya poin yang keempat, ayat Allah Ta'ala, warzuquhum fiha waksuhum, berikanlah rezeki kepada mereka di dalamnya dan berikanlah pakaian. Menunjukkan wajibnya orang tua memberi nafkah kepada anaknya, dan kewajiban suami memberi nafkah istrinya. Di surah An-Nisa ayat 34 Allah Ta'ala berfirman, nanti juga akan kita bahas ya tafsirnya, Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa bima fadlallahu al-ayah ya. Jadi laki-laki itu adalah pemimpin atas wanita, suami pemimpin atas istrinya, pemimpin di anggota keluarganya. Kemudian yang menarik ayat ini jamaah sekalian ya, nanti akan kita bahas ya pada waktunya. Ayat ini dilatar belakangi oleh suatu kondisi rumah tangga yang ada di Madinah. Terjadi pada salah satu tokoh di Madinah yang bernama Sa'ad bin Rabi'. Beliau ini orang yang kaya raya, yang pernah kita tahu dalam sejarah. Beliau ini dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf dari Muhajirin. Abdurrahman orang kaya, Sa'ad bin Rabi' orang kaya, ini dipersaudarakan ya, supaya sekufu ya, selevel. Nah, satu saat Sa'ad bin Rabi' ini memukul istrinya yang bernama Habibah binti Zaid, dipukul. Kemudian tidak terima istrinya ini, maka bersama dengan walinya mengadu kepada ayahnya, si Habibah ini datang kepada Rasulullah SAW. Maka dipanggil, diklarifikasi. Nah, kemudian saat itu Nabi memerintahkan supaya dikisos ya. Kisos ini hukum balas ya, bukan, tidak mesti hukum pancung ya. Kisos itu artinya hukum balas. Kamu dipukul, ditampar pipinya, ya kamu bisa menampar suamimu. Nah, seperti itulah kurang lebih. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat ini yang diantara pertengahan itu kan disebutkan wallati takhafuna nusyuzahunna, bagi para istri yang kalian khawatir mokong ya. Nusyuz itu adalah tidak taat, ada gejala yang tidak taat,
maka fa'idhuhunna, ada proses di situ. Ini ada manajemen konflik ya dalam fikih keluarga di sini. Jadi inilah peran suami sebagai kepala keluarga, harus mendampingi, harus mengawal keluarganya ya. Ketika ada gejala atau fenomena nusyus pada istrinya, maka ada tahapan fa'idhuhunna, yaitu dikasih nasihat, wahjuruhunna fil madhaji, dipisah ranjang ya, jadi pisah kamar atau barangkali pisah rumah. Kemudian wadribuhunna, boleh memukul tapi dengan pukulan yang tidak membahayakan. Ini diantara treatment yang ada dalam ayat ini. Maka setelah turun ayat ini, Rasulullah bersabda, aradna amran wa aradallahu amran akhar, kita ingin satu keputusan tapi Allah menginginkan keputusan yang lain. Nabi menginginkan supaya diqisas tapi Allah tidak menginginkan, Allah membolehkan. Fadribuhunna itu kan poin yang masuk situ ya. Allah membolehkan di situ untuk memberikan pukulan dengan pukulan yang tidak memberatkan atau tidak membahayakan bagi istri yang nusyus atau yang tidak taat kepada suami, atau mungkin melakukan penyimpangan tertentu yang tidak bisa ditolerir. Sudah ada nasihat, sudah ada pisah ranjang tadi tapi masih terus mokong, maka di sini ada peluang ya bagi suami untuk memberikan tarbiyah kepada istrinya dengan memukul ya, dengan pukulan yang tidak membahayakan tadi. Maka di sini apa yang beliau sampaikan sebagai kapasitas seorang manusia yaitu tidak mesti persis sama dengan yang keputusan dari langit. Nah, maka Rasulullah ketika sudah ada keputusan, sami'na wa ata'na. Itulah ya pentingnya kita meyakini di antara syahadat risalah ya, wa asyhadu anna Muhammadan Abdullah wa rasuluh, kita berkeyakinan atau bersaksi Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Yang tadi saya baca di akhir Al-Kahfi ya, Qul innama ana bashar, katakanlah aku ini manusia biasa, tetapi yuha ilayya, diberikan wahyu. Nah, jadi beliau posisinya seorang manusia tapi juga seorang rasul. Dalam sisi kemanusiaannya mungkin beliau punya sisi kesalahan dalam berpendapat ya, tetapi tidak lama, tidak dibiarkan lama, ada revisi dari langit. Nah, seperti itu contohnya tadi, sehingga beliau memiliki sifat al-ismah, atau beliau adalah seorang yang al-maksum ya, yang terjaga, dipelihara dari segala macam kesalahan. Nah, kalau kita manusia tidak punya sifat ismah itu ya, tidak menjadi orang yang maksum, kita harus terbuka. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita tentang kewajiban suami. Qawwam, pemimpin, diantaranya adalah wajib memberikan nafkah, sandang, papan, pangan, itu tanggung jawab suami. Di dalam Sahih Bukhari diceritakan dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang meninggalkan kecukupan. Maksudnya, orang yang bersedekah setelah bersedekah, ia tetap memiliki harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Ini sudah kita singgung ya. Di antara ciri ibadur rahman, kalau bersedekah itu proporsional, tidak berlebihan yang akhirnya menjadikan anggota keluarganya terlunta-lunta. Nah, berarti dia tidak adil ya. Dalam sedekah juga harus adil. Nah, di sini yang pernah kita contohkan, Umar mensedekahkan saat sebelum perang Tabuk separuh hartanya, sementara Abu Bakar seluruh hartanya. Tetapi para ahli sejarah menganalisa yang disedekahkan Abu Bakar hanya ya cash money-nya, uang yang tersedia, tapi asetnya masih ada. Kalau beliau punya toko, tokonya masih ada. Kalau punya lahan pertanian masih ada, sehingga masih bisa mendapatkan income dari properti, dari fasilitas perdagangan yang beliau miliki. Itu analisa dari para ahli sejarah, itu betul ya. Jangan sampai kita sedekah totalitas semuanya sehingga keluarga kita misalnya SPP, kalau masih punya tanggungan SPP di pondok atau kuliah untuk anak-anak kita terbengkalai, ataupun banyak
tunggaan, tetapi di satu sisi dia memberikan santunan kepada panti asuhan dengan jumlah yang banyak. Ini kan nggak adil ya. Anaknya yang menjadi dia sebagai pilar rumah tangga tidak diopeni, tetapi ngopeni anak orang lain. Jadi harus secara seimbang. Itulah Islam ini diatur dengan cara yang adil ya. Meninggalkan kecukupan seperti itu maknanya. Al-yadul uliya khairun minal yadi sufla. Tangan yang di atas yang memberi lebih baik daripada tangan yang di bawah yang menerima pemberian. Nah, ini harus kita miliki ya. Sikap sebagai, kalau dalam teori ekonomi itu klasifikasi manusia itu dua saja. Ada orang-orang yang mampu dalam klaster al-muzaki, kemudian ada orang-orang tidak mampu klaster mustahik. Orang yang memberi itulah orang yang muzaki, sedangkan orang yang menerima itulah orang mustahik ya, kalau yang diterima dan diberi itu dalam konteks zakat. Nah, bagaimana supaya kita berusaha memantaskan diri kita menjadi orang-orang yang dalam level muzaki. Orang muzaki itu bukan hanya semata-mata mampu membayar zakat fitrah loh ya. Zakat fitrah itu nggak ada batasan, tua, miskin, laki-laki, perempuan, dewasa, anak kecil, bahkan yang kaya, yang miskin itu masih berkewajiban untuk membayar zakat fitrah. Jadi itu tidak bisa membedakan seseorang itu disebut sebagai orang yang muzaki ya. Orang yang muzaki itu kalau dia punya pendapatan yang mencapai batas nisab atau batas ukuran minimal ya. Ya, baik itu kaitannya dengan zakat pendapatan atau perdagangan atau yang lainnya. Itulah keinginan kita bersama ya, karena kita ingin dalam posisi itu al-yadul uliya, posisinya lebih baik daripada al-yadus sufla, orang yang menerima itu. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, berikutnya ini yang tadi saya singgung ya. Wabda biman ta'ul, mulailah dengan orang-orang yang menjadi tanggung jawabmu. Maksudnya sedekah, belanja. Sedekah itu dalam bahasa Arab bisa disebut infak juga, dan infak itu dalam bahasa artinya itu bisa disebut belanja ya, alokasi belanja. Yang dikeluarkan hendaknya diutamakan untuk diberikan kepada orang-orang yang menjadi tanggungannya. Itu tadi. Baik itu anak-anak, keluarga terkecil kita ya, ada anak-anak, ada istri kita itu. Itulah tanggungan kita. Sehingga sangat ironis kalau misalnya ada seorang kepala keluarga yang misalnya, mohon maaf ya, contoh ya, dia sangat royal kepada staf-stafnya di salah satu instansi misalnya ya, kebetulan ada staf-stafnya yang mungkin ada sisi kedekatan tertentu ya, sehingga kalau stafnya minta apa, butuh apa, dikasih uang ya, dikasih fasilitas ini itu. Tapi saat yang lain anaknya yang butuh untuk jajan atau untuk bayar sekolah atau yang lainnya disusah ya, dipersulit. Nah, ini ironis ya. Pada hadis lainnya, kalau kita memberikan belanja 1 dirham, 1 uang perak, 1 dirham ini ya nilainya kecil ya, mungkin sekitar 75 ribuan atau sampai 100 ribuan. Itu ilustrasinya dalam hadis, kalau kita berikan belanja 1 dirham yang kita alokasikan untuk fakir miskin, untuk anak yatim, untuk masjid, untuk yang lain-lainnya, dan untuk keluarga, maka nilai 1 dirham yang kita berikan kepada keluarga lebih afdol, lebih banyak pahalanya daripada yang kita alokasikan untuk yang lain-lainnya. Walaupun itu semuanya fisabilillah ya, semuanya untuk kepentingan urusan umat, tapi yang menjadi tanggung jawab kita itu juga umat ya, keluarga kita itu juga umat. Kalau keluarga kita terbengkalai, yang susah juga satu masyarakat. Nah, kalau setiap orang punya tanggung jawab penuh kepada keluarganya supaya bisa memiliki kemandirian ekonomi dan tidak
memiliki jiwa minta-minta, insya Allah masyarakat ini akan kuat, karena kekuatan masyarakat ditopang oleh kekuatan masing-masing keluarga, dan masing-masing keluarga bisa kuat kalau kepala keluarganya kuat, penopang-penopang dibantu istrinya, anak-anaknya kompak untuk menguatkan pondasi dan sektor-sektor pilar-pilar yang ada dalam keluarga itu. Nah, itulah tugas kita ya, untuk memandirikan rumah tangga kita ini. Ada seorang istri yang berkata, kamu beri aku makan atau kamu ceraikan. Ada seorang budak berkata, berilah saya makan dan pekerjakanlah saya. Ada seorang anak berkata, berilah saya makan, kepada siapa saya akan kamu pasrahkan. Nah, ini terjemahan ya dari hadis yang diceritakan oleh Imam Bukhari, hadis yang sahih. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu maksudnya. Al-Muhallab berkata, memberi nafkah istri dan keluarga itu wajib hukumnya secara ijma', konsensus, kesepakatan yang dilakukan oleh para ulama. Nah, kesepakatan atau ijma' ini menempati posisi kuat setelah Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga adalah al-ijma', kesepakatan para ulama dalam persoalan agama sepeninggal Rasulullah SAW. Mereka, para ulama sepakat wajib hukumnya memberi nafkah kepada istri dan keluarga. Kalau kepada istri, baik itu nafkah lahir ataupun nafkah batin, itu kewajiban bagi suami. Kalau nafkah lahir ya finansial, kalau nafkah batin adalah kenyamanan psikologisnya, mengayomi ya kepada istrinya. KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga itu bukan semata-mata dari sisi kaitannya tangan atau ini ya, anggota fisik saja, tetapi juga ada KDRT dalam bentuk verbal. Suaminya yang tidak bisa menjaga lisannya, tidak lemah lembut kepada istrinya dalam bicara ya. Dia bisa lemah lembut kepada tetangganya, kepada kolega-koleganya, itu sopan santun, adabnya dijaga. Tetapi ironis sekali, kenapa terhadap istri dan anak-anaknya sangat tidak sopan dalam menjaga kalimatnya. Itu ironis sekali ya. Maka KDRT dalam bentuk verbal harus kita jauhi, apalagi KDRT yang kaitannya dalam bentuk psikis. Suami membuli istrinya, atau mungkin kebalikannya, istri membuli suaminya karena mungkin suaminya kurang berdaya dan suka membanding-bandingkan antara suaminya dengan suami tetangganya. Wah, itu paling nggak suka ya, kita paling nggak suka. Orang tidak suka kalau dibanding-bandingkan, karena masing-masing punya potensi, peluang, dan rezeki yang beda-beda, nggak bisa dibandingkan. Kalau memberi motivasi, masukan, silahkan ya. Tapi kalau membandingkan, yang sana bisa beli ini, bisa itu, yang sana keluarga kita atau famili kita sana, tetangga jauh kita sana mampu umroh berkali-kali, kita belum satu kali pun. Nah, itu nggak boleh ya kita dalam konteks protes. Kalau dalam konteks perencanaan, saling memberi masukan, saling usaha, monggo silahkan. Nah, tapi kalau dalam konteks protes kepada pasangan masing-masing, itu tidak boleh. Nah, insya Allah itulah seni dalam komunikasi ya. Ibnul Munzir berkata, para ulama berselisih pendapat seputar memberi nafkah anak yang sudah mencapai akil balik, namun tidak memiliki harta dan pekerjaan. Ini banyak ya di kita ya, anak-anak yang sudah kita ilustrasikan pertemuan sebelumnya ini sudah balik secara fisik bongsor. Nah, tetapi secara akil, kemampuan akalnya untuk mandiri, berpikir seperti orang dewasa masih belum bisa ya. Beda dengan ya generasi sahabat dulu. Ada seorang sahabat yang selisih dengan putranya itu hanya 12 tahun. Coba bisa kita bayangkan ya. Ayah dan anak itu selisih usianya 12 tahun. Berarti ayah ini nikahnya usia berapa ya? Nah, usia 12-an mungkin ya, atau mungkin masa lebih dari itu kan ya nggak mungkin. Yaitu
Amr bin As dan putranya Abdullah bin Amr bin As. Ini tokoh-tokoh semua akhirnya ya. Amr bin As seorang pemikir ulum ya. Pada masa jahiliyah dia adalah delegasi yang bisa dipercaya untuk dikirim ya ke Habasyah dalam rangka mempengaruhi Raja Najasyi supaya menolak kaum muslimin yang hijrah dari Mekah itu. Nah, itu yang dikirim adalah Amr bin As. Memprovokasi itu berarti kan butuh kecerdasan. Nah, kemudian saat masuk Islam beliau akhirnya menjadi tokoh yang bisa membongkar atau ini ya, menaklukkan Mesir ya. Jadi menaklukkan Mesir adalah Amr bin As. Jadi gubernur Mesir pertama adalah Amr bin As, kemudian dilanjutkan oleh putranya Abdullah bin Amr bin As, seorang sahabat muda yang cerdas luar biasa, satu-satunya sahabat yang diberikan izin oleh Rasulullah untuk menulis hadis. Ada sahifa ataupun lembaran-lembaran khusus milik Abdullah bin Amr yang itu atas izin Rasulullah saat para sahabat yang lain tidak diizinkan. Ini berarti kan punya kelebihan yang luar biasa. Jadi ini usianya udah ya, 12 tahun selisihnya dengan ayahnya tadi. Itulah. Jadi pada saat dulu sudah balik berakal, akil balik. Nah, kalau kita balik saja akalnya belum. Sehingga bagaimana hukum memberikan nafkah kepada anak-anak kita yang sudah akil balik ini? Nah, mereka belum punya kemampuan, tidak punya harta dan belum punya pekerjaan. Ada sekelompok ulama mengatakan bahwa seorang ayah wajib memberi nafkah anak laki-laki hingga mencapai usia akil balik, dan anak perempuan hingga menikah dan dijima oleh suaminya. Jika si anak perempuan tersebut diceraikan atau suaminya meninggal dunia setelah memberikan atau menjimai istrinya tadi, maka tidak wajib bagi sang ayah memberinya nafkah. Namun jika diceraikan sebelum dijima, maka ia berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya, dari walinya. Inilah sebagian pendapat di antara ulama. Imam Malik berkata seorang kakek tidak wajib memberi nafkah cucunya. Sekelompok ulama mengatakan bahwa seorang kakek wajib memberi nafkah cucunya hingga ia mencapai usia akil balik. Kemudian setelah itu sang kakek tidak wajib memberinya nafkah lagi, kecuali jika si cucu memiliki penyakit atau cacat menahun, dan dalam hal ini sama antara cucu laki-laki maupun perempuan, serta si cucu tersebut tidak memiliki harta. Ini adalah pendapat dari Imam Syafi'i. Kemudian ada sebagian ulama lainnya mengatakan bahwa wajib atas seorang ayah memberi nafkah kepada anak-anaknya, baik yang masih kecil maupun sudah mencapai usia akil balik, baik laki-laki maupun perempuan, jika memang mereka tidak memiliki harta yang bisa menjadikan mereka tidak butuh kepada nafkah sang ayah. Hal ini berdasarkan zahir perkataan Rasulullah kepada Hindun yang diriwayatkan oleh para imam dari Sayyidah Aisyah, ambillah harta dari suamimu secara patut, apa yang bisa mencukupi kebutuhanmu dan kebutuhan anakmu ya. Jadi setelah penaklukan Fathu Mekah ini ya, setelah penaklukan Mekah itu ya, Abu Sufyan kan masuk Islam, otomatis istrinya Hindun ini juga masuk Islam ya. Padahal dua orang ini pada masa awal-awal Islam sangat memusuhi dakwah Rasulullah. Bahkan Hindun ini ya sangat benci kepada Hamzah bin Abdul Muthalib dan memberikan janji ya, sayembara kepada saat itu Wahsy ya, yang saat itu menjadi budak. Kalau berhasil membunuh Hamzah maka akan dimerdekakan oleh Hindun ini. Sehingga semangat ya Wahsy untuk melemparkan tombak saat itu dan bisa membunuh Hamzah. Dan Hindun ini ketika Hamzah terbunuh
merobek dadanya dan mengambil jantung Hamzah dan dikunyah-kunyah saking bencinya. Itu loh contoh ya, betapa bencinya Hindun saat itu dengan Hamzah. Itu saat masih kafir, tapi alhamdulillah akhirnya Hindun kan masuk Islam, maka dosa-dosanya terampuni. Wahsy pun juga sama, akhirnya masuk Islam dan dengan tombaknya dia bisa, atau dengan izin Allah, berhasil membunuh nabi palsu ya, Musailamah al-Kadzab. Dia menyebut Musailimah itu dilempar tombaknya oleh Habsyi ya. Dia mengatakan, dengan tombak ini aku dulu berhasil membunuh paman Rasulullah yang beliau cintai, dan sekarang aku berhasil membunuh orang yang dibenci Rasulullah, itu Musailamah ini. Nah, itulah musuh Islam. Kemudian saat itu Hindun ya, kan saat itu bercadar ya, kisahnya agak lucu, agak unik. Karena bercadar sehingga Nabi nggak melihat siapa itu ya. Tapi dari suaranya Rasulullah kenal ya. Beliau bertanya, Hindun kah itu gitu ya? Iya ya Rasulullah gitu. Jadi agak malu-malu lah ya. Jadi ini kan tokoh-tokoh ya. Hindun itu wanita terhormat, mengadukan tentang suaminya Abu Sufyan. Abu Sufyan itu orang yang bakhil, yang pelit. Nah, walaupun kaya tetapi pelit, bakhil, itu bagaimana solusinya? Maka Nabi memberi solusi ini ya, boleh mengambil harta dari suamimu secara patut, apa yang bisa mencukupi kebutuhanmu dan kebutuhan anakmu ya. Ya, tapi lebih baik dikomunikasikan ya. Moro-moro ketika mau nyuci ya, di saku bapaknya ada uang ya misalnya, ya dikomunikasikan ya, ada uang sekian-sekian, dikomunikasikan dengan baik-baik, insya Allah selama dibutuhkan suami tidak akan keberatan ya. Jadi yang penting ada komunikasi. Nah jemaah sekalian, ini contoh ya tentang perbedaan pendapat ulama. Kewajiban orang tua kepada anak-anaknya ini dalam hal ku anfusakum itu tidak berhenti ya. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum ahlikum nar, itu terus. Walaupun anak-anak kita sudah menikah, itu tetap ada pengawalan ku anfusakumnya ya. Buktinya ketika Rasulullah, walaupun Fatimah sudah menikah dengan Ali bin Abi Thalib, ketika waktu dini hari masih dibangunkan, diketuk kamarnya oleh Rasulullah, wahai Ali, Fatimah, bangun, qiyamul lail, salat tahajud, gitu kan. Itu contoh kepedulian orang tua kepada anak dan menantunya. Walaupun mereka sudah besar-besar dewasa, orang tua punya kewajiban untuk mengawal dalam hal ku anfusakumnya itu. Tapi kalau dalam hal ekonomi, ini dalam hal ekonomi ada batasannya. Kalau di sini kan akil balik itu kan anak-anak kita masih kecil-kecil, mungkin usia 2 atau 3 SMP. Coba kita lihatlah, anak-anak mana yang punya kemampuan dengan usia seperti itu ya, pasti mereka masih mengharap kalau mereka sekolah SPP-nya masih diharap ya orang tuanya nanggung, belum lagi biaya pulsanya, biaya transportnya, biaya jajan dan sebagainya, itu orang tua. Dan itu nggak apa-apa, kita sebagai orang tua harus ikhlas, tidak boleh merasa terpaksa, karena itu tadi ada semangat apapun, dirham, uang yang kita alokasikan untuk anak, untuk istri, itu tidak sia-sia. Semuanya selama untuk yang baik, itu akan banyak nilainya. Jadi semangat orang tua memberi nafkah, tetapi semangat anak juga harus dididik oleh orang tua supaya bisa lebih mandiri sedini mungkin ya. Saya punya kawan di sana Purbalingga ya, beliau pengusaha besar ya, nurun kepada putranya juga sukses usahanya, dan putranya ini nyalon bupati sana, dengan wakilnya juga sama-sama anak muda pengusaha ya. Jadi dia siap untuk biaya pilkada ini 30 miliar uang pribadinya, tidak meminta kepada ayahnya, walaupun ayahnya kaya raya. Mungkin seperti itu ya gennya ya, gen kemampuan ya, ataupun rezeki ya, jatah rezeki itu orang tua ditakdirkan kaya, anaknya juga sama ya. Asalkan bisa mengelola ya, karena kan kekayaan itu berbanding lurus dengan kemampuan mengelola ya.
Orang yang mampu mengelola uang yang banyak, insya Allah itu akan berkembang. Tapi kalau orang yang tidak punya ilmu, walaupun dikasih uang banyak, dikasih modal banyak, nggak punya ilmu, ya pasti bangkrut, ya akan menyusut dan bahkan tekor, ya bangkrut ya. Nah, ini contoh anak-anak muda yang sukses, ya bisa mandiri, bisa survive ya dalam usianya yang muda, tidak bergantung kepada orang tua. Nah, kita punya PR seperti itu ya, memandirikan anak-anak kita sedini mungkin. Para sahabat ya kita contohkan seperti itu, mereka mandiri dalam bab ilmu ya. Dari sisi fuqaha ada para sahabat yang ahli dalam bidang fikih, dalam bidang tafsir ya, khususnya Abdullah bin Abbas, usianya sangat muda. Ketika Rasulullah wafat itu usia Abdullah bin Abbas tidak lebih dari 15 tahun, coba ya. Kita bisa bayangkan 15 tahun kan usia anak 2 SMP itu ya. Atau mungkin 3 SMP. Tetapi menjadi mufti, menjadi rujukan kepada atau oleh para sahabat. Kalau ada masalah, ketika Umar bin Khattab bingung menafsirkan surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, para sahabat yang lain ketika ditanya ini maknanya apa, tafsirnya apa, rata-rata mereka memaknai ini kemenangan, ini adalah kebahagiaan, begini begitu. Tapi ketika ditanya kepada Abdullah bin Abbas, beliau menjawab ini adalah firasat tentang sudah dekatnya ajal Rasulullah SAW. Maka Umar mengatakan, wallahi demi Allah aku juga punya firasat seperti itu. Nah, jadi anak kecil Abdullah bin Abbas dikasih pertanyaan oleh Umar yang senior, nah mereka saling diskusi, ya, bisa saling mengimbangi. Nah, itulah contoh betapa generasi para sahabat dulu yang sudah punya kemandirian dalam segala sisi ini perlu untuk ditularkan. Kekurangan pendidikan ya, sistem pendidikan kita dalam bab ini, mungkin mereka mampu dari sisi intelektual ya, tapi bagaimana anak-anak itu punya kemandirian, sudah lulus SD, sudah lulus SMP, apalagi SMA, apalagi kuliah misalnya itu, tapi sekarang masih banyak yang pengangguran ya. Jadi lulus kuliah S1 tapi banyak yang nganggur, tidak, kalaupun kerja nggak sesuai dengan spesial yang dipelajari ya, mata kuliah dia alumni Fakultas Teknik Elektro misalnya, tapi menjadi developer misalnya, ya, boleh-boleh saja kalau ada peluang, tapi kan nggak nyambung ya, elektro dengan developer itu apa kaitannya. Nah, dia alumni sarjana apa gitu ya, tapi menjadi petani ya, ini kan nggak nyambung. Nah, inilah dunia pendidikan yang perlu kita benahi bersama ya. Baiklah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.